Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan KKL Sistem Informasi Manajemen dengan judul Implementasi Aplikasi Inlislet dan e-Sumbar Membaco di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Ibu Yulia Hanoselina, SIP, MAP. Laporan ini disusun oleh Natasha Amanda dengan NIM 2004233, Tika Firmaliza 2004256, dan Yoga Suganda dengan NIM 200427171. Perpustakaan merupakan salah satu sumber informasi dan penyedia informasi, lembaga pengetahuan dan pendidikan. Pada mulanya, keberadaan perpustakaan masih sangat terbatas pada kalangan tertentu saja, seperti raja-raja, kaum bangsawan, tokoh agama, dan gereja. Koleksi perpustakaan pada awalnya berbentuk batu tertulis, tablet tanah liat, papirus, daun lontar, gulungan bahan tertentu atau scrolls, kulit, dan sejenisnya. Pada sisi lain, kehidupan modern juga ditandai dengan perkembangnya ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu manajemen. Kini, ilmu manajemen telah berkembang bersama-sama dengan perkembangan ilmu-ilmu lainnya. Fungsi perpustakaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Pada umumnya, perpustakaan memiliki fungsi yaitu yang pertama, fungsi penyimpanan, bertugas menyimpan koleksi atau informasi. Yang kedua, fungsi informasi. Perpustakaan berfungsi menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga itu fungsi pendidikan. Perpustakaan menjadi tempat dan sarana untuk belajar, baik di lingkungan formal maupun non-formal. Yang keempat, fungsi rekreasi. Masyarakat dapat menikmati rekreasi kultural dengan membaca dan mengakses berbagai informasi hiburan antara lain seperti novel, ensiklopedia, cerita dongeng, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu fungsi kultural. Perpustakaan berfungsi untuk menyimpan dan melestarikan hasil kebudayaan masyarakat seperti benda-benda kuno, hasil kesenian, dan lain sebagainya. Untuk materi pertama yaitu profil organisasi. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi unggulan di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah selalu berusaha untuk melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas pendidikan. Salah satu sarana prasarana yang dikembangkan pemerintah adalah memfasilitasi masyarakat dengan perpustakaan daerah. Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat berada di bawah pengelolaan Kantor Arsip dan Keperpustakaan Kota Padang. Secara resmi, perpustakaan ini terbentuk pada Mei 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2005. Munculnya perpustakaan daerah menjadi sebuah langkah maju untuk memajukan kreativitas masyarakat di Sumatera Barat. Yang B, Sejarah Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Lembaga perpustakaan diawali dengan berdirinya Perpustakaan Negara. Pendirinya berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21091/S tanggal 10 April 1956. Pendirian perpustakaan ini merupakan satu proyek untuk Indonesia bagian Barat, berkedudukan di Bukit Tinggi sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Tengah. Pada 1962, Perpustakaan Negara dipindahkan ke Padang dan menempati gedung Society One Binon berganti nama menjadi Wisma Pancasila. Kemudian, pindah ke gedung Bagindo Aziz Chan dekat kantor pos atau Balai Pemuda. Pada 1967 menempati gedung baru di Jalan Sudirman nomor 52 Padang. Perpustakaan Negara berganti nama menjadi Perpustakaan Wilayah Unit Pelaksana Teknis atau UPT dari Pusat Pembinaan Perpustakaan Depdikbud pada 1979. Perubahan nama ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 095-0-1979 tanggal 29 Mei 1979. Untuk Sumatera Barat termasuk tipe A karena koleksi bukunya di atas 10.000
lainnya. Pada 19 Maret 1987 pindah ke Jalan Diponegoro nomor 4 Padang dengan menempati gedung baru yang memiliki luas tanah 2,378 meter. Lembaga perpustakaan kembali mengalami perubahan pada 1989. Ini sejalan dengan keluarnya keputusan Presiden atau Kepres nomor 11/1989 pada tanggal 6 Mei 1989 tentang pendirian Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sedangkan perpustakaan wilayah berubah menjadi perpustakaan daerah provinsi dan menjadi satuan organisasi perpustakaan nasional yang ada di daerah. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1997 tanggal 27 Desember 1997 tentang Perpustakaan Nasional, nama Perpustakaan Daerah Provinsi diganti lagi menjadi Perpustakaan Nasional Provinsi yang merupakan instansi vertikal Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berada di daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Perpustakaan Nasional Provinsi berganti nama lagi menjadi Badan Perpustakaan berdasarkan keputusan Presiden nomor 67 tahun 2000. Badan Perpustakaan Provinsi merupakan unsur penunjang pemerintah provinsi yang mempunyai seorang kepala dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 3 tahun 2008 pada tanggal 21 Juli 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, Lembaga Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat digabung dengan Badan Arsip Provinsi Sumatera Barat menjadi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan suatu Peraturan Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Adanya peraturan daerah tersebut, maka dikeluarkan suatu Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah. Peraturan gubernur tersebut berubahlah nomenklatur dengan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu mengenai pelayanan perpustakaan. Dalam pelayanan yang diberikan untuk pengunjung perpustakaan ada dua jenis, yaitu pelayanan online dan pelayanan offline. Untuk pelayanan online sendiri, perpustakaan menyediakan beberapa layanan kepada masyarakat. Layanan online adalah layanan perpustakaan yang diberikan dalam bentuk penggunaan komunikasi internet dengan akses keanggotaan dan penelusuran koleksi online di pustaka.dap.sumber.go.id. Yang kedua adalah e-book online yang dapat diakses melalui ebook.pustaka.sumberprof.go.id. Yang ketiga yaitu aplikasi e-sumber membaca. Dan untuk pelayanan manual kepada pengunjung, perpustakaan menyediakan banyak layanan sarana dan prasarana kepada pengunjung agar pengunjung dapat nyaman berada di perpustakaan. Pelaksanaan SIM di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat adalah seperti menyediakan pelayanan online, yang mana hal tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses dan berkunjung serta mendaftar menjadi anggota di perpustakaan. Dan juga dalam pelaksanaannya, masyarakat juga bisa mengakses website perpustakaan dan melakukan pencarian buku melalui OPAK. Di Dinas Perpustakaan ini, penggunaan aplikasi yang bernama InListLite. Aplikasi ini sudah terkoneksi ke seluruh ruangan pelayanan di perpustakaan, yang hanya digunakan untuk pelayanan saja, termasuk buku tamu, peminjaman, dan pengembalian serta keanggotaannya. Sistem ini juga sudah disebarkan ke publik melalui online. Pelayanan yang diberikan melalui aplikasi ini adalah berupa pendaftaran anggota baru dan mesin penelusuran ketersediaan buku di perpustakaan, atau disebut juga dengan OPAK. InListLite merupakan suatu perangkat lunak aplikasi otomatis perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2011. Dan awal mula diterapkannya SIM menurut Yasman itu Kepala Otomasi Perpustakaan. Sistem berbasis online ini sudah lama dirancang oleh Perpustakaan Sumatera Barat, dikarenakan banyaknya buku yang harus didata ke sistem perpustakaan dan juga pengadaan buku yang setiap tahunnya terus bertambah. Oleh karena itu, untuk pengantriannya harus dilakukan secara manual sehingga hal tersebut memakan banyaknya waktu. Sistem berbasis online mulai dirintis sejak tahun 2009, namun pelaksanaannya belum optimal karena terjadinya bencana alam seperti kejadian gempa bumi di Kota Padang yang berakibat
tahun 2010 hingga sekarang, yang tentunya juga mengalami perkembangan serta peningkatan pelayanan untuk pegawai dan pengunjungnya. Latar belakang penggunaan SIM. Menurut Kepala Otomasi Perpustakaan, yaitu Bapak Rudi Yasman, mengenai latar belakang penggunaan SIM di Perpustakaan Sumatera Barat adalah karena perintah dari pusat, sehingga perpustakaan di setiap daerah-daerah provinsi dan kabupaten wajib menggunakan sistem berbasis online, dan aplikasi English Lite ini juga berasal dari pusat, yang dikembangkan oleh Perpusnas, Perpustakaan Nasional. Yang tujuannya dari penerapan sistem online ini adalah untuk kemudahan para pengelola perpustakaan dalam mengentri dan merekap buku-buku yang ada di perpustakaan, dan untuk melaporkan data-data buku tersebut ke pusat menjadi lebih mudah, serta memudahkan pengunjung menjadi anggota, memudahkan dalam pengecekan dan pencarian buku. Tanpa adanya sistem online ini, pengunjung mungkin bingung dalam mencari letak buku, karena banyaknya buku yang ada di perpustakaan. Perpustakaan Nasional membangun aplikasi ini dimulai tahun 2008 setelah diterapkannya di pusat, baru bisa ke daerah-daerah. Pelaksanaan SIM di Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang di dalam undang-undang tersebut telah diatur pada bab 4 pasal 14 ayat 3 yang berbunyi, setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 pasal 22 ayat 3 yang menyatakan bahwa perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, kecamatan, dan kelurahan mengembangkan sistem layanan perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu mengenai tindak lanjut dari undang-undang tersebut, keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tentang penetapan English Lite Enterprise dan English Lite sebagai aplikasi resmi Perpustakaan Nasional. Penetapan English Enterprise dan English Lite ini sebagai aplikasi resmi Perpustakaan Nasional yang bertujuan untuk yang pertama, membantu mengembangkan otomasi perpustakaan di seluruh Indonesia. Yang kedua, menghimpun data koleksi nasional dalam sebuah katalog induk nasional dan bibliografi nasional Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga adalah membantu pembentukan katalog induk daerah dan bibliografi daerah yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Umum Provinsi bersama mitra kerjanya di tingkat kabupaten dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai tool perpustakaan digital untuk mengelola koleksi full text dan multimedia, dan membantu dalam pembentukan katalog elektronis berbasis smart untuk Indonesia. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang bentuk pelaksanaan SIM. Bentuk pelaksanaan SIM di Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat adalah dengan menerapkan sistem berbasis online dalam pelayanan dengan menggunakan aplikasi English Lite, yang mana aplikasi tersebut berguna untuk pengunjung perpustakaan seperti pendaftaran anggota baru dan pencarian buku. Berdasarkan data pengunjung perpustakaan pada tahun 2021, sebanyak 2.219 orang pengunjung anggota, 6.717 orang pengunjung non-anggota, dan 1.286 orang pengunjung rombongan. Selanjutnya ada pula aplikasi perpustakaan online yang menyediakan berbagai jenis buku yang telah disediakan. Aplikasi tersebut bernama iSumbar Membaco. Aplikasi ini dapat didownload di Play Store, dan aplikasi ini merupakan bentuk suatu kemajuan teknologi. Dengan aplikasi ini, meminjam buku tidak harus mendatangi perpustakaan secara langsung. Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat juga memiliki website, di mana website tersebut digabungkan dengan lembaga kearsipan. Berdasarkan data kunjungan online website di tahun 2021, tercatat total pengunjung sebanyak 1.165 pengunjung. Total halaman yang dilihat adalah sebanyak 1.525 kali. Jumlah tersebut sangatlah sedikit apabila dibandingkan jumlah masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, aplikasi iSumbar Membaco. iSumbar Membaco adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk layanan perpustakaan digital dalam genggaman masyarakat umum Provinsi Sumatera Barat. iSumbar Membaco adalah suatu bentuk aplikasi yang dikeluarkan oleh perpustakaan provinsi untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat yang serba praktis. Dalam aplikasi Sumbar Membaco, pengunjung diberikan pelayanan berupa e-pustaka, di mana pengunjung aplikasi ini dapat langsung meminjam buku yang telah tersedia di perpustakaan online dan bisa langsung membacanya.
Setiap akun pengguna aplikasi e-sumber membaca diberikan maksimal peminjaman sebanyak 5 judul buku selama 3 hari. Melalui data yang didapatkan di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, pada saat sekarang ini terdapat 1.475 judul buku yang tersedia di aplikasi e-sumber membaca dan sebanyak 3.894 atau kopian buku yang terdapat di aplikasi. Rata-rata setiap buku memiliki 5 kopian. Semua jenis buku tersedia, mulai dari ilmu pengetahuan, sejarah, novel, dan lain-lain. Pada saat sekarang ini sudah tercatat sebanyak 218 pengguna yang telah terdaftar dan menggunakan aplikasi e-sumber membaca. Pengelola aplikasi atau manajemen aplikasinya sebanyak 3 orang yang dikepalai oleh Rudi Yasman, AMD. Aplikasi e-sumber membaca dibentuk pada tahun 2020 pada saat COVID-19 sedang tinggi-tingginya. Dan launching aplikasi ini rencananya pada tahun ini, kemudian di bulan Juli yang dilaksanakan secara offline. SOP aplikasi e-sumber membaca. SOP aplikasi e-sumber membaca adalah Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat melakukan kerjasama dengan PT Asramaya di Jakarta. Dia siap membangun aplikasinya tanpa biaya. Jadi, pihak Badan Perpustakaan membeli koleksi e-book ke Gramedia, Erlangga, dan diupload ke aplikasi. Dan setiap tahun ada anggaran yang telah dipersiapkan untuk pembelian e-book, yang nantinya akan diupload ke aplikasi e-sumber membaca. PT Aksaramaya adalah perusahaan pengembang platform teknologi untuk membangun ekosistem konten digital. Saat ini sudah disediakan web untuk e-sumber membaca. Yang selanjutnya, hasil setelah diterapkan sistem informasi manajemen di Dinas Perpustakaan di Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama yaitu bisa menambah jumlah pengunjung perpustakaan. Yang kedua, program badan perpustakaan atau pengembangan minat membaca dapat tercapai walaupun belum full tapi ada peningkatan. Yang ketiga, memberi fasilitas secara offline dan online kepada pengunjung. Yang keempat, memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendaftar, pencarian buku, dan peminjam buku melalui aplikasi. Yang kelima, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menjadi anggota perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Yang keenam, memudahkan petugas dalam entry buku ke sistem. Dan yang ketujuh, yaitu memudahkan petugas dalam merekap dan memberikan laporan jumlah buku yang tersedia. Dari paparan materi yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan hasil observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peranan Dinas Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat yang khususnya di Sumatera Barat dengan cara menyediakan berbagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang berguna untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat. Yang kedua adalah bentuk penerapan SIM Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat diterapkan dalam teknologi informasi, yaitu dengan penggunaan aplikasi English Lite untuk meningkatkan mutu perpustakaan dalam menyediakan pelayanan berbasis teknologi. Selain itu, bentuk penerapan SIM di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat juga diterapkan terhadap pemanfaatan ruangan dan fasilitas perpustakaan secara maksimal sesuai dengan fungsi ruangan tersebut. Yang ketiga, contoh penerapan SIM yang diterapkan di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat adalah English Lite, seperti pendaftaran anggota online, e-book, OPAK, dan aplikasi e-sumber membaca. Aplikasi ini adalah bentuk dari kemajuan teknologi dan perpustakaan Sumatera Barat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, berdasarkan observasi yang dilakukan dan data-data yang telah didapatkan, dapat disimpulkan bahwa masih sedikitnya pengunjung perpustakaan di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Pengunjung offline di tahun 2021 adalah sebanyak 2.219 orang, dan data pengguna aplikasi e-sumber membaca di tahun 2021 adalah sebanyak 218 pengguna. Jadi dapat disimpulkan bahwa minat baca masyarakat di Provinsi Sumatera Barat masih kurang berdasarkan data yang telah didapatkan, terkhususnya Kota Padang, yang mana Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat berlokasi di Kota Padang, dan juga lambatnya pihak Dinas Perpustakaan dalam launching aplikasi e-sumber membaca, sehingga tidak banyaknya orang yang tahu mengenai aplikasi tersebut. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Kalau ada salah dan cakalannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.